Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu buah pertanyaan yang datangnya dari beberapa jamaah. Apakah seseorang itu bisa membuka mata batin? Ya, baik, saya akan jawab bahwa sesungguhnya mata batin itu terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa macam cara. Nah, cara-cara ini disebut dengan riyadhah. Jadi bisa ya mata batin seseorang itu dibuka atau dikasyaf, hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ya, tapi mereka tetap adalah orang-orang yang ditentukan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara riyadhah. Riyadhah ini merupakan salah satu cara untuk membersihkan daripada batiniyah atau hati. Sebab intinya mukasyafatul qulub, bukanya ya, terbukanya daripada hati. Ya, hati itu bisa terbuka, bisa tajam karena kebersihan. Nah, maka kebersihan hati itu caranya dengan cara riyadhah, disebut dengan riyadhah. Maka riyadhah ini banyak caranya, saudara. Riyadhah ini adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam, itu namanya riyadhah. Ya, dia melaksanakan ibadah sholat, dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dia menjaga perbuatan-perbuatan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga hubungan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menjaga hubungan antara dia dengan manusia, ya, muasyarah bil ma'ruf, ya, bersosialisasi dengan cara yang baik, berakhlakul karimah, tidak suudzon, berprasangka buruk. Nah, ini semua adalah bentuk riyadhah. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikiran-zikiran yang banyak, ya, dan tidak ada niatan apapun kecuali semata-mata biwajhillah, yaitu mengharap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan riyadhah. Ya, jadi bentuk ibadah likulli ibadatin, setiap ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga hubungan dia kepada Allah, kemudian dia menjaga hubungan kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, semua semata-mata dia lakukan biwajhillah, yaitu karena mengharap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya, dirinya untuk terbuka daripada mata batinnya. Ya. Tapi orang-orang soleh, para aulia yang hatinya itu mukasyafatul qulub, yang hatinya tersingkap, terbuka, mereka tidak pernah punya ada tujuan seperti ini dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sholat ya sebatas kewajiban kepada Allah dan bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aulia, orang-orang soleh, para ulama, dia zikir bukan untuk melihat hal-hal yang gaib, bukan untuk bisa melihat membuka mata batin, nggak ada ulama ya, aulia yang setiap ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan-tujuan untuk membuka mata batin, nggak ada. Nah, makanya saudara, kalau dibilang bisa, mata batin kita tuh terbuka bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan wasilah perantara riyadhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menjalankan syariat. Syariat itu banyak, ya, ibadah salat, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, atau enggak puasa-puasa sunnah, kemudian zikiran-zikiran, kemudian sedekah, berakhlak mulia, menjaga kebersihan hati, itu semua adalah syariat. Nah, maka barang siapa di antara kita yang menjalankan syariat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tanpa dipinta, nanti akan terbuka dengan sendirinya mata batinnya, saudara. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ibadah dengan niat, atau enggak kita zikir dengan niat untuk terbuka mata batin kita, khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan begitu.
Ya, ya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala litatmainnul qulub, untuk menenangkan hati. Khawatirnya Allah tidak ijabah, enggak kebuka kita punya mata batin, akhirnya kita akan menyalahkan zikiran yang kita bawa. Kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mana? Saya kan sudah berzikir, baca anu, tapi nggak terbuka juga mata batin kita. Ya itu dia, karena niatnya yang salah. Jadi nggak usah dipinta untuk terbuka mata batin. Ibadah saja. Salat saja. Zikir saja. Sodakoh saja. Jaga hati kita. Liwajhillah, semua kita lakukan karena semata-mata itu berharap pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah kita berharap mata batin kita bisa terbuka, ya gitu. Kalau bicara bisa mata batin kita bisa terbuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah perantara ibadah, yaitu riyadhah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa. Cuman saudara, kita contoh para aulia, para ulama, as-salafun as-salih. Kita contoh mereka. Mereka setiap ibadah itu nggak pernah ada niatan untuk terbuka mata batin mereka. Mereka setiap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mau ada niatan untuk terbuka mata batin mereka. Enggak. Ya mereka sebatas ibadah, ya sebatas kewajiban. Sebatas bentuk cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersolawat ribuan kali. Itu bentuk cinta mereka saja kepada Nabi Muhammad. Ya, mereka berzikir ribuan kali. Itu bentuk cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilakukan oleh para alim ulama liwajhillah, yaitu berharap pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan niatan-niatan yang seperti tadi, untuk bisa melihat alam jin, bisa terbuka mata batin, bisa melihat alam malakut. Nggak usah saudara, ya nggak usah kita niatkan hal-hal seperti itu, ya gitu. Dengan otomatis kalau kita istiqomah dalam menegakkan syariat, mengamalkan syariat, fa insya Allah nanti akan Allah kasyaf kita punya hati. Allah akan buka tabir hijab, ya, dari hati kita, sehingga Allah izinkan kita untuk bisa melihat hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Tapi nggak usahlah kita punya cita-cita seperti itu, ya. Jadi saya hanya mengingatkan, nggak usahlah kita punya cita-cita untuk bisa terbuka batin kita, mata batin kita, ya, nggak usah. Khawatirnya kita nggak kuat, saudara, begitu. Kalau kuat ya silahkan saja. Tapi saya sih berharap ya zikir saja. Ibadah saja, solat saja, sodakoh saja, tidak ada niatan embel-embel seperti hal yang tadi bisa membuka mata batin. Jangan saudara, ya, begitu. Jadi kalau bicara bisa, pertanyaannya, maka saya jawab bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nggak ada yang berat buat Allah, tidak ada yang sulit buat Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hambanya untuk bisa membuka mata batinnya, Allah akan buka, Allah akan kasyaf hatinya, batinnya, untuk bisa melihat, memandang alam-alam yang lain selain daripada alam dunia. Namun saya hanya mengingatkan kepada para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nggak usah punya cita-cita seperti itu, ya. Saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu sholat, entah itu zikir, entah itu sholawat, entah itu sodako, entah itu puasa, semata-mata liwajhillah. Udah, pandangan Allah aja, ya, yang kita harapkan. Nggak usah kita punya niatan yang macam-macam. Mau bisa melihat bangsa jin, mau bisa melihat alam-alam yang, jangan saudara. Nanti kita bakal kecewa. Bakal kecewa saat yang kita pengenin nggak terwujud, kita bakal kecewa. Ya, kalau cuma sekedar kecewa. Kalau kita akan menyalahkan Allah, menyalahkan amalan yang kita amalkan, bagaimana saudara? Nah, ini ya. Ini banyak permasalahan terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi saya mengingatkan kepada diri saya, kepada antum-antum semua, ya, zikir yang kita baca, yang kita lakukan semata-mata untuk menenangkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang kita baca semata-mata untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat yang kita baca bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, bentuk pengenalan diri kita kepada Nabi Muhammad. Dan sholawat yang kita baca itu memperkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Udah bas, nggak ada niatan-niatan yang lain. Biar kita ini tidak tersesat. Sebab banyak orang yang tersesat karena niatannya sudah niatan yang berbeda. Ya, apalagi ada orang katanya bisa membuka mata batin orang. Nah, ini saya
Sampai saat ini saya nggak percaya, saudara. Ya, kita aja susah untuk terbuka mata batin kita, apalagi orang bisa membuka mata batin orang, bisa melihat hal-hal yang gaib. Itu terlalu apa ya, terlalu berlebihan kalau menurut saya. Ya, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah, perbanyak taubatan nasuha, perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak sholawat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua ibadah itu kita lakukan semata-mata liwajhillah, berharap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah pandang kita dengan rahmatnya, maaf, apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara ya. Jadi itu saja jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah tolong diluruskan ya, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan dolalat, sayyiat, kurafat, yang itu semua mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.